cintaku pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Para saudaraku, kawan-kawan semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi dan kali ini insyaallah istimewa. Sebagaimana mungkin antum kalian ketahui, sebagian dari isi konten video-video saya adalah mengenai perbincangan dengan para mu'allaf, dengan para muslimin. Sekali lagi, langkah yang saya ambil formatnya adalah perbincangan mengenai agama, mengenai perbandingan agama, mengenai kehidupan, sejarah, dan lain-lain. Bukan wawancara. Jadi mungkin sedikit saya koreksi, ada beberapa teman-teman, saudara-saudara yang melihat konten-konten video kami mengira bahwa saya seorang pewawancara. Bukan. Saya seorang muslimin, bagian dari kaum muslimin yang juga berdakwah, dan seringkali saya mengundang teman-teman dan biasanya para mu'allaf. Ada yang mantan-mantan pendeta atau calon pendeta dan lain-lainnya. Dan juga kali ini untuk membicarakan agama, perbandingan agama, dan kehidupan. Bukan mewawancarai. Jadi formatnya adalah pembicaraan, saling menimpali. Dan kali ini juga demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada 2 orang mu'allaf yang bersama saya. Saya mulai dari yang paling muda kemu'allafannya, yakni di sebelah kanan saya, dengan nama hijrahnya adalah Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar dari Kalimantan Barat. Saya jadi muslim 1 tahun yang lalu. Dan saya hijrah meninggalkan keluarga saya karena perselisihan yang sangat-sangat besar, Ustaz. Dan itu pun sampai sekarang saya nggak tahu lagi, tapi saya mantapkan hati saya untuk tetap menjadi muslim. Tidak ada yang memaksa ya? Tidak ada yang memaksa, itu pure karena kebenaran saya mencari. Mungkin mencarinya itu ketidaksengajaan ya ketika baca-baca. Dan tiba-tiba saya baca itu ada sesuatu yang di Al-Quran sudah ada, di buku itu baru diceritakan sekarang. Ini kan akhirnya membuat pikiran saya mulai mencari tahu. Sebentar. Ini memang dia dari dulu semangat ya. Sebentar. Ada satu lagi soalnya. Sebentar ya. Satu lagi. Oh iya, beliau juga Umar ini juga dalam murid saya dalam binaan kami, juga dengan saudara Ahmad Dahlan yang memegang kamera ini selama 10 bulanan ini ya dengan kami ya di Surabaya. Dan juga saya bebaskan juga belajar kepada teman-teman yang lain ya. Karena strategi saya adalah sesudah diperkuat, saya biarkan lepas ke masyarakat sehingga dapat mengetahui realitas kehidupan di masyarakat, termasuk mengenai masalah-masalah yang ada di dalam Islam sendiri. Nanti kita akan bicarakan. Jadi punya banyak pertanyaan. Yang kedua adalah, ini nama hijrahnya adalah Abdullah Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulu yang memilih nama Abdullah Idris juga dia sendiri.
Kamu juga ya? Saya dikasih sama anaknya Ustadz Khairuddin karena Oh, iya. mendengar cerita saya sempat berantem karena saya harus memilih Islam dan kakak saya nggak mau, jadi karena keras kepala jadi Umar jadinya. Kalau India lain, saya dulu tidak memberikan nama Islam kepada dia. Saya persilahkan dia belajar dan dia akhirnya lapor kalau tidak salah, Ustadz saya mau pilih nama Islam apa? Abdullah Idris, begitu ya? Mengapa? Kenapa? Ayo agak keras. Kalau ditanya alasan kenapa, dalam hati muncul nama itu sih, lebih ke arah situ. Abdullah Idris gitu. Tahu artinya ya? Kalau dulu awal pada saat muncul di benak belum. Kalau yang nama Idrisnya ini belum tahu. Tapi semenjak bukan semenjak, tapi beberapa hari kemudian tahu artinya. Itu kan nama Nabi yang Idris itu. Ya betul. Jadi nama Abdullah adalah hamba Allah dan nama Idris adalah nama seorang nabi yang gemar belajar, dan dia ini termasuk orang yang gemar belajar, begitu. Gemar belajar, gemar rajin menabung dan tidak sombong. Nah, kalau di suatu perguruan, dia ini adalah bisa dikatakan murid generasi pertama saya. Jadi Suheng. Ini Suheng, ini Sutenya. Dia keturunan seperti terlihat ya, Cina banget gitu loh. Keturunan Tionghoa, asli Mojokerto ya. Nama aslinya sebutkan boleh ya? Po Yang Xiong. Dia kenal saya sejak belum menikah, belum masuk Islam, dan sekarang sudah punya putra 2. Dan Masya Allah ini, anak satu ini, dulu dia ingin belajar banyak sekali, karena itu pas betul namanya. Kalau Idris, berarti nama Nabi Idris alaihissalam yang senang belajar ya. Dia senang belajar. Dulu ingin ngebut belajarnya, sampai tiba-tiba dia lapor, Ustaz saya ini belajar ruqyah. Waktu itu terus terang saya dan para pembina yang lain agak keberatan karena pelajaran alif ba ta-nya belum lancar sekali gitu. Tapi saya juga senang karena saya senang ada kader dan ada wawasannya dia bisa bertambah. Ini anak, Masya Allah ini, dia sekarang sedang menekuni ruqyah juga, selain juga dialog antar agama, dan alhamdulillah banyak juga saya bergembira, saya rasa sudah banyak ilmu-ilmu dari perbandingan agama, akidah dan lainnya yang sudah kami turunkan juga langsung. Dia learning by doing, sering ikut saya berceramah, bertausiah dan lain-lainnya, dan mengalami juga hal-hal yang mulai dari yang senang-senang sampai yang membahayakan gitu ya, yang mencekam. Oh iya, dia anggota PKI. Maksudnya apa PKI? Partai Kurus Indonesia. Partai Kurus Indonesia. Dan dia juga asisten saya di KPK. Saya pembina KPK. KPK adalah Komisi Penikmat Kuliner. Tapi nggak gemuk-gemuk, terus begitu terus. Makanya saya bilang PKI. Nah saudara, sudah tiba saatnya kiranya membuat ini. Karena selama sekitar 10 bulanan Umar belajar kepada kami dan juga kepada para asatis yang lain, ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum itu nanti kita bahas, mari kita dengar dulu masing-masing kisah kemu'alafannya dia. Pertama dari Umar, lalu ke Idris gitu ya. Silakan Umar. Mengapa memilih Islam? Nah, untuk Islam sebenarnya saya tidak memilih Islam ya Ustaz ya. Itu saya pertama itu belajar dari buku yang nggak sengaja baca. Ada salah satu buku yang menerangkan tentang bahwa gunung ini penopang dunia ini, tapi di bawahnya ini udah ada Al-Quran dulu. Nah, di situ kan saya penasaran, kok ini baru ditemukan sedangkan Al-Quran ini udah jauh-jauh ada. Nah, di situ saya mulai searching di internet tuh, membaca-baca terus mulai kagum lagi ketika
ada ayat Al-Quran, ada lautan yang di bawahnya itu sungai, dan Al-Quran pun udah ada dulu, dan barusan ini ditemukan. Itu kan langsung membuat saya berpikir-pikir, ini apa benar apa enggak sih ini? Ini bukan dari manusia ini, sedangkan manusia baru menemukan. Di situ saya udah mulai nggak mempelajari sih, cari tahu lagi lebih dalam tentang sainsnya ya. Tentang sainsnya saya cari tahu lagi soal ini lagi, laut yang terbelah. Dan itu di Al-Quran juga udah ada, sedangkan mungkin laut terbelah itu mungkin baru-barusan ini ya. Tapi di Al-Quran kan udah 1000 berapa ratus tahun lalu, ini kan udah nggak masuk akal. Ini ya bukan buatan manusia lah ini. Ini udah nggak masuk akal kalau manusia yang buat ini. Di situ saya mencari tahu, terus mencoba membandingkan lagi kitab-kitab lainnya. Kitab-kitab lainnya itu ketika misalnya kayak Injil saya dulu ya. Misalnya kalau di Amerika kan bahasanya pasti bahasa Inggris terus Amerika kan. Ini saya mempelajari Al-Quran ini walaupun di Amerika, dimanapun, ya orang ketika belajar ya harus pakai bahasa Arab itu. Dan itu yang membuat saya, berarti orang dijaga bener nih, ini bukan dari manusia. Soalnya apa? Orang dimanapun di dunia pasti bacanya itu. Kalau dimanapun Injil ketika di Bosnia atau dimanapun pasti bahasanya kan mengikuti. Dan kadang-kadang juga dirubah kan. Nah itu yang membuat saya udah. Tapi yang bikin saya juga jengkel itu ketika Islam dicap teroris. Tapi kenapa kok makin banyak? Apanya? Orang Muslim. Oh, Masya Allah ya. Yang masuk Islam iya, Muslim kok ini udah dicap teroris. Kalau orang Muslim paling banyak, ya udah otomatis perang terus. Sedangkan perang di media itu otomatis Amerika. Tapi kenapa yang disalahkan ini Muslim terus? Nah di situ saya mulai belajar terus Tuhan. Mengenai Tuhan itu saya mempelajari kok Hindu kok Tuhannya kok banyak yang disembah. Sedangkan kalau Islam ini kita nggak melihat Tuhan, tapi kok benar-benar orang meyakini. Nah di situ saya mulai berpikir ini gimana ya? Apa kita suci? Apa enggak ya baru bisa melihat Tuhan? Nah itu sih yang saya pikirkan sih untuk pertama kali yang nggak langsung Islam saya. Itu berapa tahun yang lalu? Itu berapa tahun yang lalu? Pertama kali tertarik atau punya? Selepas SMA, cuma nggak berani. Kira-kira berapa tahun yang lalu bro? 8 tahunan yang lalu. 8 tahun cuma nggak memperdalami ya Ustadz ya, nggak memperdalami. Cuma pengen tahu aja, ngerti nggak? Jadi saya nggak percaya agama saya. Saya cuma mempelajari sainsnya aja yang dari Islam ini. Tapi habis itu ya namanya masih muda, masih labil lah, jadi duniawi sekali lah saya itu, masih belum serap lah. Berarti dulu lulus SMA tahun? Sekarang tahun berapa? Sekarang 2020 Desember. Sekarang tanggal berapa nih? 27 Desember 2020. 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Berarti 2012. 2012 di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Kalau boleh tahu dulu agama apa tuh? Katolik ya. Oke, terus lanjut. Kemudian masuk ke masa-masa sudah lulus SMA. Terus belajar terus gimana? Enggak belajar. Itu cuma ya lihat di YouTube tentang sains-sainsnya Islam itu loh. Oh iya. Di situ sejarah-sejarahnya Islam. Cuma nggak mau memperdalam. Karena apa? Karena ketakutan saya ini ya karena ya media ini terlalu gencar banget soal Islam ini teroris. Oh iya. Ya kita nggak bisa memunafikan ya karena media benar-benar mempengaruhi juga kan, Ustaz. Iya betul. Ya saya juga nggak langsung berani langsung mutusin untuk jadi Islam, cuma suka sainsnya itu loh, kebenarannya itu loh. Saya mencari pilah-pilah di situ sih, lebih ke situnya saya. Lalu apa yang akhirnya membuat kamu memutuskan betul-betul menjadi Muslim atau mu'allaf? Karena kakak saya tidak bisa menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Oh, kalau tidak salah kakak kamu juga termasuk petinggi agama ya? Iya, betul ya. Saya tidak mau menyebut nama. Ya. Tapi kakak kamu termasuk seorang petinggi agama di agama itu ya? Iya. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Jadi beliau tidak dapat menjelaskan tentang konsep Tuhan. Tentang konsep Tuhan. Apanya? Kalau boleh tahu. Tentang anak Tuhan, Roh Kudus. Ini bertele-tele, Ustaz. Ini nggak jelas sekali. Oh. Dan saya tanya ya, kenapa Tuhan harus berkorban? Dia Tuhan, dia kan Tuhan. Dia Tuhan itu mutlak.
Masa Tuhan kalah sama manusia? Masa mau berkorban? Atau dikorbankan? Atau bagaimana? Saya dengar-dengar di agama sana juga dikorbankan atau gimana? Penjelasan kakak saya ini, Yesus ini emang sengaja mengorbankan diri. Mengorbankan diri. Iya. Ya, untuk pikiran saya ya. Untuk pikiran saya, ya Tuhan ngapain sampai mengorbankan diri? Ini kan udah nggak masuk akal. Iya. Berkutat-kutat Tuhan harus menyamar jadi manusia untuk merasakan jadi manusia. Ini udah nggak penting. Orang Tuhan ini udah menciptakan manusia. Kenapa dia harus menyamar sebagai manusia? Menjadi manusia gitu. Iya, menjelma. Ini udah nggak masuk akal menurut saya ya, karena udah mulai berontak kan. Kamu mulai punya pemikiran bahwa tidak mungkin Tuhan seperti itu menurutmu di masa lalu tuh kira-kira umur berapa? Itu kan tadi kamu suka sains Islam di kira-kira lepas SMA. Tapi mulai terbetik umur mengenai konsep ketuhanannya umur berapa? 2018-an itu. Cuma saya belum berani ngomong. Cuma saya udah berpikir ke situ. Meledak-ledaknya ya pas 2019 itu. Udah makanya jadi Umar namanya. Karena kan ya nggak bisa langsung di frontal kan. Saya harus mempelajari semua dulu. Oke. Lantas cerita bang. Terus karena dia nggak bisa menjelaskan ya, saya bilang ya kalau nggak bisa menjelaskan ya kenapa saya harus ikut agama kamu lagi? Saya mau pelajari agama lain. Oke, nggak apa-apa. Saya mau Islam, dia nggak boleh. Kamu boleh apa aja asal jangan Islam. Islam itu agama teroris pembunuh. Ya saya nggak mau. Jadi menurut kakak kamu Islam adalah agama teroris pembunuh? Iya, karena mungkin mindsetnya terpengaruh media ya. Pengaruh media. Saya juga nggak mau ini memungkiri juga emang media sangat ke Islam itu beritanya sangat jelek dari FPI yang emang selalu kan beritanya selalu kekerasan kan. Saya nggak bisa menafikan itu sih di media kan. Dan di situ karena dia tahu saya Islam, ya kita karena saya juga nggak mau dong pendirian saya nggak mau berubah, ya udah kalau nggak mau ya saya pergi. Kamu mau jadi apa kamu kalau pergi? Ya terserah. Yang penting saya nggak meyakini agama ini lagi. Saya mau mencari kebenaran karena udah nggak benar ini. Masa Injil tiap hari berubah, tiap tahun berubah, ini udah nggak masuk akal. Dari tahun lepas SMA sampai 2014 kamu kerja itu, kamu kerja atau gimana? Saya punya usaha keluarga. Usaha keluarga. Jadi meneruskan usaha keluarga. Ikut gitu ya. Ikut. Lalu kamu pergi tahun 2019 ya kalau salah ya? Ya, 2019 akhir itu. Saya memutuskan. Sebenarnya saya mau karena informasi dari teman saya Muslim itu kalau pengen belajar itu di Tanah Jawa ditunjukin Tebu Ireng. Ya. Belajar di Jombang. Ya saya nggak tahu. Pokoknya intinya dia kasih tahu seperti itu. Lantas ya karena saya pengen belajar ya memperdalam ya saya berangkat mau nggak mau, dan itu pun harus berkelahi dulu sama kakak. Berkelahi? Iya. Karena pukul-pukulan? Iya udah. Serius? Iya udah. Karena saya juga nggak mau. Maksudnya dihalangin karena saya udah nggak percaya agamanya, terus saya udah mulai mencari kebenaran sendiri untuk versi saya ya. Iya. Ya emang harus seperti itu. Emang harus harga yang harus dibayar seperti itu sih Ustaz. Lantas kamu nyebrang ke Jawa? Iya. Mau nggak mau kan. Naik GT? Pesawat. Kan masih punya uang. Iya, masih punya uang. Lalu? Ketika sampai di Jawa, di salah satu terminal bus, karena kan kita naik pesawat tadi? Iya, naik pesawat kan terus kan di Juanda. Terus iya. di situ kan mau ke Jombangnya kan cari-cari informasi dulu saya. Oke. Yang nunggu busnya mana ya, saya istirahat ya dapat ujian lagi lah dari awal keimanan saya kuat apa enggak. Apa tuh ujiannya? Wah, hilang semua barang saya. Loh, kok bisa? Ketiduran saya. Jadi saya mungkin hidup minus tapi alhamdulillah. Kamu tertidur di terminal? Iya. Terus? Tiba-tiba bangun udah nggak ada semua. Serius? Iya. Dicuri gitu kira-kira? Ya emang kan tempatnya terminal mungkin tempatnya para jambret. Oh gitu? Iya. Apa tas hilang? Tas semua, dompet, identitas sudah semua. Loh, emang dompetnya kamu taruh di mana? Tas. Kan ditidurin gini, ternyata ada disobek gini. Disobek? Disobek.
Oh gitu. Tapi tasnya masih ada. Tasnya ada, pakaian, terus yang koper yang dibawa. Koper. Iya. Kan bawa tas banyak, udah siap-siap kan, niatnya kan emang belajar Ustaz. Emang niatnya belajar kan. Di terminal di mana aja kok bisa begitu? Di ruang tunggu. Oh. Ruang tunggunya itu nggak ada CCTV-nya. Oh ya? Iya. Ya sudah. Oke. Terus abis itu apa yang terjadi? Ya karena saya ya nggak punya saudara di situ, hidup minus, ya udah akhirnya ya pasrahin aja ya Allah. Kalau ini ujian ya udah kuatin saya. Alhamdulillah walaupun di situ saya mulai datang ke Al-Falah, tapi saya nggak tahu, saya cuma dengerin orang ngaji Ustaz. Karena saya nggak tahu info, cuma dengerin orang ngaji kan dulu di Al-Falah kan banyak ya, pagi saya dengerin orang ngaji. Oke, jadi selama tinggal di terminal ya? Iya, saya tinggal di terminal. Lantas sering main-main ke Masjid Al-Falah. Ya. Karena saya juga. Nah, apa itu? Saya selalu mendengar kajian. Nggak, dari terminal ke Al-Falah naik apa? Untungnya ada Surabaya bus, jadi bayarnya pakai botol bekas. Jadi terbantulah saya untuk mempelajari Islam. Walaupun saya nggak tahu karena mau cari informasi ngaji pun saya lihat ada brosurnya pun bayar. Jadi saya lebih suka dengerin orang ngaji. Jadi saya di situ itu selepas nyampe duhur sampai isya saya di situ. Karena nyampe saya nyampe itu apa? Kayak apa namanya, bantu orang mobil di jalan terus putar balik terus hanya untuk buat makan, sisanya saya pikir ini cukup buat makan. Ya udah saya harus polisi cepek. Ya seperti polisi itulah. Polantas cepek. Karena saya yang emang dikasih cepek betulan 100 gitu. Ada yang ngasih 500 dong. Enggak, rata-rata 1.000 2.000. Tapi kan yang penting ceban. Ya, polisi ceban. Saya cukup buat makan 2 kali udah cukup. Habis itu ya saya harus, misi saya kan emang pengen perdalam Islam kan. Saya bukan cari kerja, bukan apa ya itu. Terus saya mulai balik lagi ke Al-Falah sampai isya, karena yang saya tunggu itu habis maghrib. Kenapa? Selalu ada kajian. Oh iya. Nah di situ saya selalu tunggu. Di situ yang membuat saya kira nih tiap hari selalu ada nih. Jadi di situ yang membuat saya kuat di situ. Lalu dari Al-Falah kan dikirim ke saya. Iya. Karena dari pihak Al-Falah, dari YDSF ya. Iya. Mengirim ke saya itu bagaimana ceritanya? Itu ketika saya nyampe, saya mau sholat, kalau nggak salah di masjid depannya Dr. Sutomo. Oh iya. Nah, karena kan celana saya sobek, ya. Ya otomatis kan ketika sholat saya harus pakai sayur gini kan. Iya. Nah saya nutupi supaya saya bisa sholat. Nah ketika selesai saya ditanyain kenapa pakai apa namanya sayur untuk nutupi, ya karena saya tidak punya sarung. Nah di situ saya diantarin ke JDFF. Ya. Nah JDSF. Ketika saya dianterin, saya bilang dong, saya maaf, saya barusan saya begini. Terus rencananya ini saya kesini ini mau apa? Kalau misalnya ada memberikan sedikit buat sarung atau baju koko, saya boleh, saya minta begitu. Oh, di sini belum ada program. Nah, terus rencananya adik mau kemana? Ya, saya di sini emang mau belajar. Di sini masih belum ada program, tapi kalau uang saya kasih, ya saya nggak mau. Saya niatnya kan emang belajar. Nah di situ akhirnya ada salah satu pengurus, saya lupa namanya. Iya. Itu rekomendasi kan Ustadz Abu Tagi sama siapa ustadznya saya nggak tahu, saya catat. Nah di situ yang saya telepon 2 orang, saya WA itu yang jawab pertama Ustadz Abu Tagi. Ya udah, karena bersedia ya udah saya lanjutin. Di situ saya mulai mengenal Ustadz Abu Tagi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sambungkan ceritanya. Jadi saya dapat telepon atau WA IM instant messenger dari dia. Juga saya dihubungi oleh pihak Al-Falah dan YDSF bahwa ada seseorang yang belajar agama. Mungkin insya Allah karena mereka sudah banyak mengenal, saya juga ikut membantu membina kaum mu'allaf dan muslimin sejak lahir. Kami biasa menyebutnya mu'alim. Mu'alim maksudnya adalah mu'allaf dan muslimin gitu. Jadi memang kami punya
majelis taklim, dan juga ada jaringan. Juga bersama Yayasan Abdullah Wasi'an atau Abdullah Wasi'an Foundation yang biasa disebut sebagai AWF atau AWF, dan juga bersama Komisi Nasional Anti Pemurtatan atau KNAP, juga dengan Muhammadiyah, Al-Irsyad, teman-teman Ahlu Sunnah As-Salafiyah, dan lain-lainnya. Ini jaringan besar di bawah Komisi Dakwah Khusus MUI, khususnya MUI Pusat, dan lintas organisasi. Alhamdulillah. Singkat cerita, Umar kami temui, saya bersama sahabat saya yang sekarang sedang pegang kamera ini. Ini namanya Muhammadiyah banget. Siapa namanya? Ahmad Dahlan. Masya Allah, namanya Ahmad Dahlan. Putra satu-satunya dari orang tua beliau, dan karena lahirnya bertepatan dengan Berdirinya Muhammadiyah. Masya Allah, tanggal 18 November berdirinya Muhammadiyah dalam tahun yang Masehi ya, bukan Hijriyah. Maka oleh ayahanda beliau ini diberi nama Ahmad Dahlan. Masya Allah, ini Muhammadiyah banget gitu loh. Baik, tapi singkat cerita akhirnya kami temui, dan selama sekitar 10 bulanan ini ya kami bantu. Kami bantu pengetahuan ya, dan berbagai macam hal ya. Tapi saya tidak pernah mau sudah kami berikan dasar-dasar yang kuat ya. Tentu saja kami biarkan dia dalam tanda kutip berkelana, siapapun mu'alaf kami, agar tahu realitas dunia. Jika ada yang aneh, lantas mereka bisa bertanya kepada saya. Kalau untuk ngaji alif ba ta sa, kami juga titipkan, dan ada tim kami yang lain, tapi biasanya untuk mengaji wawasan ya, dengan saya gitu ya, dan beberapa teman lain. Dia sudah menemukan ada hal-hal yang menurut dia aneh ya. Aneh Bang. Aneh bagi aneh yang dilakukan oleh kaum muslim yang katanya sejak lahir demikian ya. Dan dia akhirnya sempat bertanya, apakah itu ajaran Islam yang asli? Iya. Gitu ya. Tapi nanti saja kita ceritanya itu, karena ada Suheng, Ya. ada kakak guru. Kakak pertama. Kakak pertama. Kalau di dunia persilatan tuh kakak pertama. Ya, sana kameranya. Ini dia. Ini pendekar pendekar Po Yang Xiong. Pendekar Po Yang Xiong dulu namanya Paul Francisco. Dia kenal saya dalam tanda kutip ikut saya ya. Bukan maksudnya setiap hari, tapi sering sekali ikut sejak masih mahasiswa ya. Mahasiswa belum Islam. Lalu qadarullah juga akhirnya syahadat bersama saya di masjid ini juga, di Masjid Ar-Rayyan Surabaya. Ini masjid yang alhamdulillah megah ini. Dan sudah mengalami banyak sekali hal-hal yang menyenangkan, mendebarkan, bahkan mungkin membahayakan bersama saya ya. Mulai dari belum Islam, jadi Islam, belum punya calon, sampai sekarang punya anak 2. Masya Allah ini. Oke. Tapi belum pernah saya wawancarai, karena saya anggap ini. Dia tugasnya banyak dari saya. Dia banyak mendampingi saya dan banyak juga membantu dalam hal ini. Dan dia pernah minta izin dulu untuk belajar ruqyah ya, menekuni ilmu-ilmu anti jin dan lain-lainnya ya. Dan akhirnya saya biarkan, masih selamat sampai sekarang alhamdulillah ini. Ini ada mu'alaf Tionghoa pernah ngeruqyah orang Arab ya ini. Itu membuktikan bahwa Islam itu sama sekali bukan agama Arab. Ya betul Ahmad Dahlan ya. Ini Ahmad Dahlan ini Muslim dari lahir. Apakah Islam itu agama Arab? Kan keras dong. Bukan ya. Ini buktinya. Tionghoa mu'alaf dengan izin Allah, bukan karena dia. Karena keimanan, ya, kekuatan keyakinan. Ada seorang keturunan Arab yang bisa hanya melalui perantaraan dia. Ya, la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Coba, Chris.
Mengapa masuk Islam? Kalau saya sudah tahu, tapi kan teman-teman belum. Silakan. Ayo agak keras. Ini soalnya memang orangnya lembut. Kalau bicara lembut sekali. Gitu. Ayo agak keras. Masuk Islam yang pertama sih karena dulu pada saat kecil ya, sudah pasti semua banyak orang tua itu mengarahkan anak untuk berbuat baik dengan alasan kalau berbuat jahat itu ujung-ujungnya pasti masuk neraka, seperti itu. Sedangkan kalau berbuat baik itu maka akan masuk ke surga. Namanya anak kecil kalau takut kayak itu ya pasti takut, termasuk saya. Lalu setelah mendapatkan doktrin seperti itu, ini saya lupa pernah cerita ke Ustaz atau belum. Saya tuh pada saat kecil pernah spontan doa tanpa sepengetahuan orang tua. Ya kalau nggak salah dalam hati. Itu masih kecil itu, pas antara TK ya TK. Dalam hati cuma bilang, ya Tuhan, tunjukkan agamamu yang benar yang mana. Entah kenapa kok diberikan doa seperti itu. TK? Doa seperti itu, spontanitas tapi dalam hati. TK berarti umur 6 tahunan ya? 5-6 tahun? Mungkin. Ya. Di mana? Di Mojokerto. Okay. Terus seiring berjalannya waktu, kebetulan kan di rumah ada pembantu, bibi, sebutannya bibi, itu Muslim dari lahir, asli pribumi, Jawa maksudnya? orang Jawa, Mojokerto. dekatnya Mojokerto, okay. Desa, orang desa. Orang desa. Pada saat beliau sholat, saya selalu ada di dekat kamarnya. Pada saat waktu maghrib, kalau nggak isya atau nggak ya kedua-duanya. Jadi pada saat itu waktunya sholat maghrib atau isya, saya masih kamarnya bibi, lihat bibi sholat, kalau ya tiduran di atas kasurnya. Jadi kasur ini bibi sholat, tempatnya bibi sholat. Saya selalu di atas kasur, lihat gitu. Terkadang pun juga jahil dalam arti masuk dalam mukena. Jadi pada saat sujud, saya masuk mukena. Iya. Nah, terus ya terkadang tanya-tanya, bibi tuh lagi ngapain? Oh ini lagi wudhu. Terus ini lagi sholat gitu. Terus bibi kok nggak makan? Iya ini puasa. Orang Islam biasanya puasa gitu. Udah hanya tahu luarnya saja. Terus SMP itu les matematika. Namanya Pak Imam, saya masih ingat namanya Pak Imam. Nah, pada saat les di Pak Imam itu mindset saya mulai berubah. Pola pikir saya berubah di mana kalau anak kecil pada umumnya itu kan selalu mengikuti apa yang dikatakan orang tua. Saya enggak. Pada saat les Pak Imam saya dijelaskan, karena di les Pak Imam itu selain les matematika, beliau tuh terkadang jelasin mengenai hal-hal umum lah, seperti itu. Termasuk salah satunya kenapa sih kok sampai terjadi G30 SPKI atau apa gitu. Jadi pembantaian istilah kata kayak gitu. Umur berapa ini? SD, SMP? SMP. Dulu dari agama apa? Katolik. Berarti SMP Katolik gitu? Playgroup TK, SD, SMP di TNH. TNH itu apa? Swasta.
Taruna Nusa Harapan. Taruna Nusa Harapan Mojokerto. SMA-nya? SMA-nya baru Katolik. SMA Katolik. Oh berarti TNH itu umum swasta gitu ya? Swasta yang kalau di Mojokerto yang bagus. Bagus lah yang bagus. Bergengsi lah. SMA nggak kuat orang tua bayar, pindah ke Katolik. SMA mana kalau boleh tahu? Sama Katolik. Katolik. Di Mojokerto cuma satu. Cuma satu. Oke, jadi maaf tadi saya potong. SMP diterangkan mengenai G13 PKI oleh Pak Imam ya. Pak Imam. Itu akhirnya saya memposisikan diri sebagai Pak Imam gitu ya. Saya pikir-pikir iya benar juga ya. Seperti itu karena kalau mereka itu kan orang Muslim menyerang gara-gara ulama dibantai, ya kan, terus agamanya diserang seperti itu sama PKI, gitu kan. Dan kalau ngomong soal PKI kan, berarti kan orang Chinese gitu loh. Tapi bukan berarti saya mau memukul rata gitu ya, bukan. Maksudnya PKI yang pengaruh pengaruh komunis Tiongkok ya? Orang dulu kan mindsetnya kan kalau ngomong PKI berarti orang Chinese. Oh, orang Chinese, karena pengaruh komunis Cina, negara Cina, ya. Tahun orde lama itu. Iya. Terus akhirnya saya mengerti kenapa kok seperti itu kejadian ketika PKI. Terus seiring berjalannya waktu pernah bertengkar hebat sih sama orang tua. Dimana tuh akhir-akhirnya ujung-ujungnya saya nyeplos mau belajar Islam. Mengapa waktu itu bertengkar dengan orang tua? Kalau boleh tahu. Bertengkar sama orang tua karena mindset atau prinsipnya orang tua yang masih memegang tradisi. Bagi saya sih nggak masalah orang tua monggo. Tapi kalau buat saya nggak serk aja di hati. Kalau boleh tahu tradisi apa guys? Beberapa tradisi orang Chinese, salah satunya yang saya nggak serk di hati itu adalah kamu orang Chinese harus nikah sama orang Chinese. Oh, harus menikah dengan sesama orang Chinese. Tionghoa. Chinese, oke. Terus? Buat saya itu hal yang nggak masuk akal. Kenapa tidak masuk? Itu umur berapa? SMA, SMP, kuliah? Yang bertengkar. Yang bertengkar? Bertengkar itu SMA. SMA. Oke, tidak masuk akal karena? Iya, yang di atas saja yang menciptakan itu tidak mengkotak-kotakan kok. Kitanya sendiri kok mengkotak-kotakan. Seperti itu kan. Mungkin alasannya kalau sekarang sih saya sih berpikir mungkin alasannya karena rasa trauma orang tua, di mana orang tua saya itu kan trauma gara-gara peristiwa yang pembantaian orang Chinese. Pembantaian orang Chinese di mana mama itu pada saat kecil jadi mama tuh cerita pada saat kecil tuh keluar dari rumah, di trotoar tuh sudah mayat berjejer-jejer tanpa kepala. Itu orang Cina semua? Nggak tahu, mama nggak cerita. Oke, terus? Tapi kata mama itu kemungkinan orang yang diduga orang PKI, jadi dibantai semua, mayat berjejer di trotoar. Seperti itu. Jadi orang tua trauma. Jadi karena mindset orang dulu juga yang masih belum berpikiran luas juga, akhirnya ya trauma kan. Menganggap bahwa orang pribumi, apalagi orang Islam, itu mengerikan. Oke. Kembali yang bertengkar itu, saya nyeplos kan, nggak mau belajar Islam. Nah itu gitu. Mengapa keceplosan ingin belajar Islam? Kenapa kok bukan ingin belajar Buddha, belajar Hindu, belajar apalah gitu? Kenapa belajar Islam atau belajar Protestan? Kamu kan Katolik. Kalau dulu itu kan, jadi di keluarga besar itu semua agama Indonesia ada kecuali Hindu sama Islam. Buddha ada keluarga yang Buddha. Buddha ada. Basic keluarga kan sebenarnya Buddha. Iya, kebanyakan orang Cina, orang Tionghoa kan Buddha. Setahu saya Buddha, entah Konghucu atau Buddha, tapi setahu saya sih Buddha. Iya. Lalu ada yang Kristen, ada yang Katolik. Maksudnya ada yang Protestan dan Katolik ya? Oke, baik. Nah, kalau ketiga agama ini sih saya istilah kata
sudah tahu lah dalamnya gimana gitu. Walaupun tidak mendalam banget, tapi setidaknya namanya anak kecil kan ngeliat oh kayak gini ya kamu budaya gitu. Dan kalau agama Islam itu kan saya cuma dapat dari bibi, dan itu pun tidak sampai ikut ke masjid atau ke musola gitu. Kalau agama Buddha kan saya bisa masuk belum istilah kata gitu kan, karena fisik orang Chinese kan. Kalau orang Katolik pun basic saya agama Katolik. Seperti itu, apalagi saya anggota Mudika. Oh iya, Mudika Katolik ya. Mudika. Terus kalau Kristen saya sudah pernah masuk ke gerejanya. Pernah dengarkan juga khotbahnya pendeta seperti apa gitu. Saya cuma berpikir saya mau masuk Islam. Kenapa Islam gitu? Apa yang itu menarik buat kamu Islam apa menarik? Entah kenapa dalam hati itu seperti ngotot penasaran dulu. Oh iya. Penasaran. Islam itu seperti apa sih gitu loh. Karena kok ditentang gitu loh. Ya kan? Apalagi tambahan hal yang aneh buat saya itu tadi karena tradisi. Karena kebetulan pada saat itu penyebab saya bertengkar sama orang tua sampai saya di ultimatum nggak akan dianggap anak sama bapak. Itu gara-gara saya dekat sama perempuan orang pribumi. Cowok. Orang Sumatera. Sumatera mana? Pekanbaru Riau. Oh, Pekanbaru Riau, berarti orang Melayu itu biasanya. Cantik dong. Alhamdulillah. Itu orang Melayu cantik. Saya di masa kecil kayak di Pekanbaru jadi tahu. Oke, terus bertengkar karena ultimatum. Udahlah saya bahasa Jawanya saya diam-diamkan dulu. Saya redam dulu amarah orang tua dengan bilang ya udahlah belakangan dia aja lah gimana waktu itu. Akhirnya saya tinggal keluar. Terus kuliah itu iseng-iseng masuk. Jadi pada saat kuliah itu kan sudah ada grup Facebook. Saya angkatan 2010. Kuliah itu masuk tahun 2010. Pada saat itu masih awal-awal Facebook kalau nggak salah. 2010 itu. Nah akhirnya iseng-iseng nyari nge-search. Terus masuk mualaf terus lihat saya. Nah, itu kan istilah kata sebagai menyusup, walaupun nama akun Paul Francisco menyusup. Tapi diterima. Udah. Grup itu dulu bernama Mualaf Indonesia dan saya adminnya. Dan saya yang setiap hari mengurusi itu ya. Yang paling aktif ya. Betul ya? Menurut kamu saya yang paling aktif atau enggak? Iya, paling aktif. Ada beberapa lagi kan kalau nggak salah. Tapi karena dulu saya memang dimintai tolong mengurusi grup FB Mualaf Indonesia. Saya kalau dimintai tolong, saya anggap yang minta tolong atau yang menugaskan bukan saya, tapi Allah. Maka saya sampai malam seharian bisa ya. Dan ada beberapa grup FB lainnya. Perbandingan agama, grup membahas mengenai kesalahan akidah, mengenai macam-macam. Termasuk yang membina muslim sendiri gitu. Dan qadarullah satu saat kalau tidak salah ada pertemuan di Surabaya ya. Ada. Kami membuat pertemuan mualaf-mualaf khususnya yang Tionghoa dan yang muslim-muslim Tionghoa sejak lama di Surabaya. Terus dulu itu kan kamu kontak aku, betul? Pada situ Ustaz kan posting pertemuan yang di kalau nggak salah di Masjid Rungkut di masjid, iya lupa saya, pokoknya di pertemuan ya di industri. Oh iya. Masya Allah, saya baru ingat. Masya Allah ini saya diundang mengisi pengajian di Masjid Rungkut Sier. Itu kan terus entah batal atau saya yang ketinggalan. Terus ada acara lah, saya tanya ini ada lagi atau enggak gitu kan. Oh iya, jadi begini, itu masjid bagus, masjid besar di Masjid orang Surabaya bisa tahu Masjid Rungkut Sier. Saya membawa seorang mualaf asal Bali, kenalannya Ahmad Dahlan itu, asal Bali yang menerangkan mengenai kaitan tradisi Hindu Bali dengan sebagian kebiasaan di Jawa. Dia mualaf.
Kemudian saya isi, saya bantu berikan tausiah. Yang sesi keduanya atau ketiganya itu istimewa. Karena ada sahabat saya, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Ada Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, hafizahullah. Dari situ, sudah itu saya juga akrab dengan beliau sampai sekarang. Tapi kamu udah ikut ya? Enggak. Jadi ya, di situ memang waktu itu ada, saya undang semua Pak Tionghoa Muslim, ada anak-anak TM namanya. TM itu Tionghoa Muslim Surabaya, banyak datang puluhan ya. Dan juga waktu itu kamu belum Muslim ya? Belum. Pada saat itu kan nggak ikut. Nggak ikut ya? Nggak ikut. Terus yang kedua, sebelum ada acara kedua saya nginbox Ustaz, ini apa ada lagi gitu? Ada lagi. Saya pada saat itu belum manggil Ustaz, manggil Bapak. Manggil Bapak. Saya kira dia orangnya tua waktu itu. Kenapa Paul Francisco? Saya kira orang, oh ya Pak. Saya bilang, ya Pak ada lagi insya Allah. Ya Pak saya lulus gitu. Terus beberapa minggu kemudian kalau nggak salah sih ada lagi itu di Rungkut, Lusier. Masa di Rungkut lagi? Yang kedua di Rungkut. Yang pertama saya lupa di mana. Yang kedua tuh di Rungkut. Oh iya. Di lantai 2. Masih ingat saya. Oh iya, maaf. Saya ralat sedikit berarti, betul. Dia ikut yang di Rungkut justru. Iya. Berarti ada Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal, ada yang mu'alaf Hindu itu ya. Dapat buku pokoknya itu. Oh iya. Dari pembicaranya itu. Iya, dapat buku dari pembicara. Dari Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal diantaranya. Ya, terus ikut kamu ya? Belum Muslim gitu ya? Belum. Ya, dia ikut nanti 2. Maaf ya, saya baru ingat sekarang. Ya, tambah tua lupaan. Terus, ingat dia ya? Nama lupa ya. Terus itu 2010 ya? 2011? Pas itu sekitar tahun 2011. Ya, oke. Terus setelah itu ketemu teman-teman TM kan, Iya. Muslim. Bukan TTM loh ya. Ketemu teman-teman Muslim. Ya di situ diskusi juga sih. Ya ada Celinda ya, terus Dimas ya, banyak lagi ya, Syauki ya. Terus saya sih mau tanya-tanya karena ada suatu hal yang mengganjal, karena kalau di Islam itu kan yang mengganjal itu adalah salah satu tradisi orang Chinese, di mana kalau orang tua itu ikut anak laki kalau sudah tua, seperti itu. Jujur saya pribadi nggak mau meninggalkan itu. Saya tanya di Islam gimana, seperti itu kan? Karena saya khawatirnya nanti nggak bisa. Dan berarti orang tua nggak bisa ikut saya karena saya masuk Islam, seperti itu. Akhirnya saya dapat jawaban, tapi ya bukan dari teman UTM, bukan. Dari saya lupa dapat jawaban dari mana, tapi ada yang bilang bahwa justru nggak apa-apa gitu loh. Dan nanti kamu masuk Islam tapi orang tua masih tetap bisa ikut seperti itu. Kalau di tradisi orang Jawa itu kan terserah mau ikut anak laki atau anak perempuan kan. Tapi kalau orang Chinese nggak, harus ikut anak laki, seperti itu. Akhirnya setelah itu kalau nggak salah kan beberapa bulan kemudian atau tahun kemudian itu ujung-ujungnya ketemu sama C Inaya itu. Oh iya, C Inaya ta. Terus dari mana dia itu? Jogja kan itu. Jogja. Terus sama saya kan diundang kan? Iya. Diundang ke Surabaya. Udah ketemu sama C Inaya atau C Cindy itu, diajak masuk Islam. Udah masuk Islam aja. Masih waktu itu masih nama masih Cindy ya. Cindy atau nama saya ingat nama cilanya Golihun ya. Golihun. Lalu diberi nama Islam Inayah ya. Nura Inayah, betul. Lanjut diajak masuk Islam. Jadi pada saat itu nggak mikir apa-apa, cuma ngasal lihat iya aja sih. Yes. Dan itu nggak ada beban sama sekali yang ngomong gitu, iya gitu. Terus ya sudah disyaratkan sama Ustadz kan. Iya,
syahadat dengan saya. Terus? Apalagi udah Ustaz. Ya, oke. Baik, ini cerita mengapa dia masuk Islam ya. Lalu saudara, perkara mu'allaf atau perpindahan agama dari yang bukan Islam ke Islam adalah suatu hal yang tentu saja kompleks. Tidak jarang itu berakhir dengan tragis, tapi kebanyakan menyenangkan. Walaupun ada hal-hal yang tentu dapat menjadi semacam drama. Nah, saya akan kembali ke Sute, adik Kedua. Kamu bukan murid kedua, udah banyak. Oh iya. Pokoknya paling muda nih. Iya, paling muda. Ini paling cakep sendiri. Paling cakep sendiri. Dia ini punya keresahan. Kalau Idris insya Allah sudah cukup stabil lah gitu ya. Malah dia itu tadi sudah bisa banyak membantu saya. Kira-kira apa? Kamu ada keresahan-keresahan apa? Coba kita bahas bersama. Kita coba nanti Idris kalau ada sesuatu hal yang bisa tambahkan ya. Karena begini saudara, saya tidak banyak berkonsentrasi ke masalah dunia gaib, dunia sihir, mistik ya. Saya banyak konsentrasi ke dunia maya, juga dunia Dani, dua-duanya teman saya. Maaf, Dani sama Maya sudah bisa. Dani Ahmad teman saya, maaf bercanda. Ya kita bercanda dikit kita ya, serius terus. Rasulullah SAW senang bergurau, tapi yang tidak berbohong. Jadi begini, saya tidak banyak ke dunia gaib, saya banyak konsentrasi ke dunia nyata, ya, bukan dunia maya, apalagi dunia Dani. Tapi, alhamdulillah saya juga berpengalaman, pernah membantu ruqyah dan lain-lainnya. Hanya saja Idris ini adalah yang paling suka menekuni dunia itu, ya. Kalau tidak salah ada keresahan kamu ya mengenai itu juga ya? Iya. Apa tuh? Tentang Islam ada Muslim yang masih percaya dengan gaib, dan ini pun masih saya pertanyakan. Gaib itu bagaimana? Tentang adanya jin apa namanya? Jin kidir atau apa itu yang Jin kidir? Apa? Nasab. Bukan jin apa ya? Korin. Nah, jin korin. Itu menjelaskan itu ketika kita meninggal, jin itu yang menyerupai kita, terus jin itu yang melindungi kita. Ini kan seperti saya balik lagi ke Kalimantan. Di Kalimantan kan magic emang nomor satu karena kita selalu bawa itu, wajah gajah emang tradisi. Jadi ini membuat saya bergejolak. Islam kok gini sih? Masih percaya seperti ini sih? Ini kan kayak apa ya? Udah nggak pasrah dia kepada Tuhan, masih ada sesuatu yang melenceng di sini. Ya. Tapi dia membawa dalil, ini yang membuat saya bingung. Jadi saya ini nggak bisa membantah, dan gimana ya Pak Ustadz ya? Ini yang membuat saya bingung ketika orang membawa dalil karena saya barusan dan saya belum paham betul. Ini kan membuat saya, apa benar Islam ini seperti ini ya? Karena ketika membawa dalil kan otomatis yang saya yang barusan yang nggak tahu apa-apa kan akhirnya mau nggak mau kan membenarkan. Oke. Karena dia membawa dalil juga. Dalilnya seperti ini. Jadi kan saya agak, loh kok Islam kok gini lagi? Baik. Jadi itu kebingungan saya di situ saya. Ada lagi? Masih banyak. Sebenarnya masih banyak juga. Kita bahas satu-satu ya. Iya. Baik. Mengenai masalah gaib, definisi gaib itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Dan sebenarnya dalam rukun iman adalah iman kepada yang gaib itu termasuk rukun iman. Apa yang tidak terlihat? Banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlihat. Tapi kau percaya enggak? Percaya. Alhamdulillah. Lalu Rasulullah Muhammad SAW terlihat atau tidak? Tidak. Tapi kau percaya beliau? Percaya. Nah, itu sudah bagian dari syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu malaikat, percaya atau tidak? Percaya. Ada malaikat. Ada. Yang mencatat Amal baik dan amal amal baik dan buruk.
ya. Ada malaikat juga yang mengurusi, ditugasi mengurusi bumi dan lain-lainnya, ya. Dan juga nanti ada malaikat yang menjaga neraka, ya, yang menghancurkan dunia, banyak lagi itu malaikat. Itu sesuatu yang gaib. Kalau dalam dunia sains, sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang belum diketahui atau tidak terlihat tapi ada. Contohnya mikroba, virus, bakteri itu gaib. Ada. Itu. Ada. Kita tahu karena kamu juga pasti suka belajar sains kan. Iya. Yang gaib, asal gaib itu bagian dari urusan kita, artinya iman kita. Ternyata juga ada beberapa alim ulama yang mampu membuktikannya dengan dalil-dalil, dan dalil-dalil itu ada memang di Quran, juga sains. Ya. Sesuatu yang belum diketahui itu gaib. Yang tidak boleh itu adalah berurusan dengan jin kafir. Jin kafir itu adalah mudahnya syaitan. Termasuk iblis. Iblis ya tahu ya. Iblis adalah ketua atau pelopor atau raja dari semua jin kafir. Iblis ini kalau di Quran disebutkan di surah Al-Kahfi misalnya, salah satu dalilnya, iblis itu auzubillahi minasyaitonir rajim, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari golongan jin dan dia sangat ingkar terhadap Tuhan pengaturnya. Fafasaqa an amri rabbih. Alhamdulillah, hujan, Allahumma shayban nafi'an. Berarti harus ngomong lebih kuat. Yang tidak boleh adalah berurusan dengan itu, dengan menggunakan tenaga jin, karena jin ini juga seperti kita, ada yang baik, yang muslim, ada juga yang tidak muslim, tidak kafir. Definisi kafir di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu KBBI. Jadi kata kafir itu ada dalam bahasa Indonesia. Kata itu. Hah? Gimana? Ya. Afan kalau anak potong. Fadal. Di dalam dunia mana ruqyah. perbincangan memang? Di dalam dunia ruqyah. Agak kuat, Gus. Suaramu Jadi, lebih tipis. Dunia mereka yang gaib. Ya. Dunia mereka yang gaib. Itu sama seperti dunia manusia. Ya. Itu sudah Allah terangkan kan seperti itu. Mereka ada yang pria, ada yang wanita. Mereka itu dalam arti yang bangsa gaib, bangsa jin. Begitu juga dengan kita. Nah, di dalam dunia gaib, agama itu berlaku untuk mereka. Ada yang ateis, ada yang Nasrani, Buddha, ada Muslim. Muslim dibagi dua, mengikuti dunia manusia. Ada yang kejam kan, jadi benar-benar akunya Muslim, baca ayat kursi pun juga bisa, dibacain mereka pun juga nggak sakit, seperti itu. Ada yang benar-benar sini yang benar Muslim yang urus, seperti itu. Nah, kalau ngomong soal dunia gaib seperti itu, San. Yeah. Bukan cuma dua. Bukan cuma dua jenis ya, Muslim atau kafir. Enggak. Muslim ada yang Muslim yang kejawen. Ya. Ada yang benar Muslim. Nah, betul. Saya akan ke sana memang. Karena sebenarnya yang saya maksudkan kafir ini kalau dalam pandangan Islam ya adalah semua yang bukan Islam. Karena definisi dari KBBI itu adalah yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau di bahasa Arab, kafir itu adalah menutupi kebenaran. Yang menutupi kebenaran adalah karena bisa dibuktikan dengan banyak dalil yang kamu sudah pelajari, misalnya dari nakli dan akli, dari sains, dari dalil Quran, hadis, kenyataan sehari-hari. Allah itu ada, Tuhan itu ada,
dan Tuhan itu esa. Satu. Ahad. Ahadun ahad. Tauhid. Dan sebelum lebih jauh saya ingatkan, dasar negara Republik Indonesia itu di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nama Allah juga disebutkan dengan jelas, dicantumkan sampai detik ini di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya wajar, karena pendiri negara ini kebanyakan mayoritasnya adalah kaum muslimin. Kaum alim, ulama, asatiz, kiai, habaib, cerdik pandai didikan mereka dari berbagai organisasi ya. Yang waktu itu ada utamanya adalah Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, NU. Sebelum itu ada Jamiatul Khair, ada Syarikat Islam. Yang lebih junior ada Al-Wasliyah, Maslul Anwar dan sebagainya. Nah, Tuhan itu esa. Ada. Jadi kafir itu adalah yang tidak percaya ini, Allah dan Rasulnya. Nah, yang tidak percaya ini kepada Allah dan Rasulnya banyak. Seperti tadi itu, di dunia jin kata Iblis tadi ada yang agamanya tadi apa? Hindu, Buddha, macam-macam seperti dunia manusia lah. Ya, macam-macam ya. Ada iya. Katolik, ada Protestan, dan banyak lagi ya. Iya. Kamu pernah berdialog dengan mereka? Pernah berjumpa, maksudnya ruqyah? Pengalaman loh ya, dasar pengalaman. Pernah. Oke. Dengan jin-jin agama apa saja mengakunya? Pengakuan mereka? Buddha. Hindu. Terus yang dari Nasrani ada. Nasrani, Katolik, Protestan? Nggak ngaku. Tapi ngomong. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan mereka dari ada yang dari Hindu, Buddha, Nasrani, dari apanya? Pengakuan mereka. Kan kita tanya kan, kamu ini agamanya apa gitu? Yang menyusup ke orang yang kamu ruqyah. Oke. Dia bilang, kamu ini agama apa gitu? Saya Buddha. Pada saat salah satu teman saya ruqyah kan. Kamu ini agama apa? Buddha. Seperti itu. Jadi pada saat masuk ke dalam tubuhnya dia, pada saat posisi ruqyah ada yang masuk kan, terus lebih tepatnya bukan masuk ya, tapi muncul lah tiba-tiba ngomong gitu kan. Saya tanya, agamamu apa gitu kan? Agama saya Buddha, gitu. Bilangnya seperti itu. Tapi kalau untuk membuktikan kan, saya pun juga nggak tahu kan. Ya sudah gitu, ambil kalau dalam dunia ruqyah itu apa saja yang dikatakan sama jin disimpan saja dulu, jangan dipercaya. Jadikan sebuah data wacana. Belum jadi informasi. Belum. Baru ya data. Seperti itu. Udah. Jadi itu memang dunia jin itu ada, karena keterangan dari Quran sendiri, iblis itu dari kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya. Saya boleh salah dulu Pak Ustadz, karena ya kita percaya ya, bukan berarti kita harus diarahkan ke sana terus. Oh jangan. Nah itu yang saya alami. Oh kamu bertemu dengan orang Muslim yang ngajak ke sana. Itu tidak boleh. Sedangkan saya yang nggak mau tercampur. Ini kan istilahnya seperti di kampung saya yang emang harus ya magic kan, emang Kalimantan terkenal. Ini membuat saya seperti ini. Iya. Harusnya saya diajari basic-basic, tapi saya langsung diajari seperti itu, ya saya langsung bentrok lah. Ini balik lagi ke saya di Kalimantan ini untuk mempelajari mistis lagi, buat katanya pegangan ini ya. Ngomong-ngomong, maaf, kamu pernah dikasih pegangan? Oh iya, di Kalimantan itu udah wajib sih. Itu emang buat jaga diri. Apa misalnya? Ya kayak di kalung, kayak batu, di dompet, tiba-tiba ya kayak ada sesuatu barang dimasukin biar kebal. Oh. Jadi seperti itu sih. Saudara, maaf ya. Dia pernah ruqyah, betul ya? Iya, saya pernah di ruqyah. Di mana waktu itu? Di Al-Falah. Masjid Al-Falah Surabaya. Al-Falah Surabaya. Ahmad Dahlan hadir waktu itu ya? Apa yang kamu lihat waktu dia ruqyah? Kamu bicara aja, agak lantang. Tangannya gemetar. Ya. Kayak menari-nari apa gimana? Gak bisa diam. Gak bisa diam. Itu gak 1 hari ya. Itu 3 hari.
3 hari. 3 hari. Jadi kayak Gini. Jadi tapi habis diruqyah kan katanya disuruh Islam. Saya nggak tahu sih jinnya disuruh Islam. Jadi kayak jinnya disuruh masuk Islam. iya, satu-satu ya udah dimasukin Islam. Jadi ketika pas sholat itu kayak gini. Nah, kayak mulut itu disuruh ngucapin terus asyhadu alla ilaha illallah. Jinnya malah masuk Islam. Iya. Menunjuk gini ahad gitu. Kalau kamu mau melindungi dia, kamu harus masuk Islam. Oh gitu. Jadi jin itu berkata kepada ustadz yang meruqyah kamu bahwa dia ingin melindungi kamu. Iya. Mungkin dari pegangan itu. Ya, iya. Tapi oleh ustadz di Al-Falah disuruh masuk Islam. Iya, kalau mau melindungi kamu masuk Islam dulu. Lalu? Ya dipanggil satu-satu. Ada banyak. Katanya ustadz itu 50-an. 50 jin. Mereknya apa aja? Itu jin sih. Saya nggak tahu ya, ustadz ya mungkin katanya udah terlalu banyak pegangan sih karena saya juga emang dulu kan suka berantem jadi emang butuh sih itu pegangan. Jadi emang waspadaan sih itu karena ya Kalimantan apa saya. Iya. Jadi mau gimana lagi ya. Tapi saya udah nggak mau mikirin itu karena saya buat apa udah mikirin itu. Saya nggak ada kepentingan dengan mereka. Kepentingan saya kan mencari kebenaran Tuhan ini kan. Saya nggak. Jadi ketika ada Muslim yang menawarkan seperti itu membuat saya kaget nih. Ngapain lagi saya balik lagi. Baik. Ya oke. Chris. Betul. Karena tadi kan nyebut masjid kan, Masjid Al-Falah. Diperjelas saja. Yang Ustadz yang di Al-Falah itu kan bisa tahu. Tadi kan Mas Eno bilang 50 kan. Nah 50 itu bukan berarti tak langsung kan Ustadznya kan. Enggak satu-satu katanya. Satu-satu kan. Satu-satu. Jadi ada 50 muncul satu-satu. Satu-satu habis disadatin ini ya. Ya udah siapa lagi? Jadi yang pas di ruqyah itu yang paling lama saya karena itu pun belum selesai. Sampai malam ya? Sampai malam. Khawatirnya gini kalau Sebentar. Suaramu kecil soalnya, biar tukang sekalian. Jadi gini, kenapa kalau saya tanya kayak gitu karena khawatirnya zamannya sekarang itu kan banyak yang membalak-balikkan gitu Ustaz. Saya tanya, khawatirnya nanti mindsetnya beberapa orang tuh bilang bahwa ini ruqyahnya nggak syar'i, padahal insya Allah kalau yang di Al-Falah itu sesuai sama aturan syar'i sesuai dengan manhaj salafus saleh insyaallah. Karena gini dalam dunia ruqyah itu ada ruqyah yang syar'i, betul. Ada ruqyah yang tidak syar'i, betul. Kalau ruqyah yang tidak syar'i itu bisa tahu, bisa terawang, bisa ngeliat langsung. Dalam tubuh ini ada ini. Ya itu. Ini penting diperjelas. Salah satunya seperti itu. Nah, kalau ruqyah yang syar'i dia tidak bisa nebak, tidak bisa melihat di dalam itu ada apa, terus tidak bisa berinteraksi terkecuali pasiennya di ruqyah. Iya di ruqyah dulu. Nah, tapi kan ada yang berinteraksi langsung kan? Iya. Ruqyahnya maksudnya ruqyah yang tidak syar'i itu ada yang bisa berinteraksi langsung sama di dalam. Jadi gini ya, saya itu posisi sadar. Jadi Pak Ustadznya ini masih bisa ngobrol. Iya. Saya di ruqyah ini masih tetap sadar. Saya merasakan saya sadar. Jadi ketika suruh ngambil apa ya pegangan saya itu kan segini. Saya itu sadar. Terus Ustadznya juga pas ngobrol sama keluar, saya juga sadar dengar cuma ya pokoknya posisinya sadar saya di ruqyah itu. Yang kamu rasakan apa waktu itu? Oh panas. Padahal Al-Falah itu ber-AC ya. Oh iya. Kita tahu Masjid Al-Falah besar dan ber-AC ya. Tapi kamu merasa panas? Panas karena dibacain doa apa yang kalian rasakan ya langsung saya bilang, dada saya sesak, kuping saya agak kayak panas tidur ya. Sini. Ya udah terus itu dibacain lagi kan. Itu. Sampai muncul 50. Ya satu-satu. Sampai 50. Katanya sampai 50. Kata ustadznya. Dialog sama mereka. Ya dialog. Pokoknya kalau kamu melindungi ya kamu harus sadar. Jadi begini, yang tidak syar'i itu seperti kata Idris tadi adalah ada orang yang dikira sebagai ruqyah sebagai roqi, bahkan ada yang menyebutnya mungkin sebagai kiai, sebagai ustadz ya, mungkin sebagai habib, sebagai alim ulama ya, gus ya. Ini menerawang sudah tahu langsung. Kalau menurut pemahaman para roqi yang syar'i,
hal itu tidak syar'i. Tidak syar'i ya, itu di hadis ya. Oke. Menurut guru-gurumu, saya gurumu, tapi untuk guru ruqyah kan kamu ada sendiri. Dan ya teman-teman saya juga, tapi kamu lebih berhak jawab, silakan. Jadi kalau ngomong soal ruqyah yang tidak syar'i itu ada kelihatan banget kok. Kelihatan banget. Intinya gini, kalau ruqyah syar'i itu tidak bisa berinteraksi. Maksudnya berinteraksi itu gimana? Ya seperti tadi yang saya jelaskan ke Masnya kan, kalau berinteraksi itu adalah melihat rawang di dalam itu ada berapa, ada apa saja, atau bisa berinteraksi tanpa dibacakan ayat. Oh, dia menerawang ya, dan dapat informasi. Mungkin ada bisikan, gitu ya. Bisa seperti itu. Kalau bisikan itu sepemahaman kami itu bisa saja malah justru khodamnya dia. Jadi dia justru bekerja sama dengan jin muslim yang ngakunya muslim, jin yang ngakunya muslim. Tapi kalau jin yang betul-betul muslim, dia tidak mau berinteraksi dengan kita. Karena dunia jin dengan dunia manusia itu terpisah. Tidak pantas kita juga bekerja sama dengan jin, mereka juga merasa tidak pantas bekerja sama dengan kita. Sama-sama takut kepada Allah, sama-sama sibuk dengan amal ibadah masing-masing dan dosanya. Tapi kalau sampai kemudian ada bekerja sama, ini. Terus contoh, ada satu lagi contoh yang ruqyah tidak syariah kan, ciri-ciri yang ruqyah syariah kan seperti itu. Ada lagi ciri-cirinya seperti bisa menggambar. Jadi adalah dulu tuh kalau saya di TV juga baik. TV kan matanya ditutup, matanya ditutup terus gambar. Misalnya seperti apa? Seperti itu kan. Itu orangnya sih meruqyah pakai bacaan ayat Al-Quran, tapi dia kan bisa melihat gitu sosoknya kan, berarti kan sudah tidak syar'i. Terus pakai tenaga dalam juga. Tenaga dalam. Nah, dalam itu sudah tidak syar'i. Terus memakai teknik hipnotis itu pun juga tidak syar'i. Hipnotis. Saya ulangi biar lebih jelas. Seperti itu. Jadi memakai teknik hipnotis itu sudah bukan ruqyah yang syar'i. Itu ciri-cirinya yang saya tahu dari saya sih bukan orang yang ahli seperti yang sudah jam terbangnya tinggi, bukan. Iya. Kalau pengalaman ada meruqyah, itu yang saya tahu dari guru-guru saya. Ya, dan guru-guru dia sebagian teman saya juga, termasuk diantaranya saya kadang masih sedih kalau bicara tentang dia. Kalau yarhamu Ustadz Perdana Ahmad ya, Lakoni rahimahullah, pernah ada pesan-pesan beliau sebelum wafat kepada saya. Termasuk dia mengatakan ada ya tokoh yang dikenal masyarakat luas sebagai tokoh agama tinggi. Tetapi sebenarnya menurut kata beliau dan jaringannya adalah ya, tidak lebih dari maaf dukun. Karena memberikan pegangan-pegangan ya, yang akhirnya pada saat mereka ruqyah, pegangan-pegangan itu mengakibatkan ada jin yang mengaku di dalam tubuhnya dia itu waktu disusupi ya, dan mengaku saya suruhan, saya binaan atau khodamnya orang itu, diberikan ijazah untuk membantu orang ini, dan berupa pegangan seperti orang pegang itu, raja-raja, huruf-huruf Arab, bintang, ada segitiga, ada macam-macam ya, ada lambang-lambang yang aneh, atau surah yang dibalik, ayat yang dibalik, dan lain-lain. Orang awam mungkin mengira itu adalah karena bahasa Arab ya. Iya, karena bahasa Arab ya. Kalau di Arab dukunnya ya pakai bahasa Arab dong. Ya, begitulah kira-kira. Dan ini memang kita tidak perlu mengikuti itu. Nah, saya ada yang mau tanya lagi? Enggak. Oke. Tadi kamu menyampaikan bahwa kamu sebagai mu'alaf terkejut, terkaget-kaget karena ada orang yang muslim dari lahir tapi justru mengajari itu. Betul? Iya. Nah, kamu suka atau tidak? Saya nggak suka. Ini kan sama saja saya balik lagi ke kampung saya yang mempelajari seperti itu biar saya terlihat gimana ya, lebih hebat atau apapun gitu loh dari orang lain. Ini kan bentuk lain dari sombong ini. Betul. Untuk pamer ilmu. Baik, kesombongan itu adalah diantara sifat iblis, ya, dan ya ingkar kepada Allah. Kamu bukan pertama. Dan ini saudara-saudara, ini saya berpesan kepada semua pembina mu'alaf. Saya punya sahabat, seorang insya Allah mungkin kapan-kapan akan saya ajak bicara juga.
karena dia pernah curhat kepada saya. Sahabat ini seorang kristolog, ahli kristologi, terkenal di dunia maya. Keturunan Jawa, mantan calon pendeta. Waktu dia akhirnya sudah dialog dengan kaum muslimah, dia memutuskan masuk Islam, dia hampir saja murtad sudah masuk Islam. Karena dalam perjalanan hidupnya di dunia Jawa ini, dia berjumpa dengan orang-orang Islam yang justru mengajari dia menerawang, ilmu terawang, ilmu berendam di air, ya, di lautan, mencari wangsit, mencari kesaktian, kedikdayaan, ya. Dia berpikir apakah Islam itu seperti itu? Itulah. Alhamdulillah, sahabat saya ini akhirnya jumpa dengan orang-orang yang lebih lurus pemahaman agamanya, sesuai dengan Ahlus Sunnah Al-Jamaah, dengan manhaj yang lebih salafus soleh, sesuai dengan pendahulu yang soleh, sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, di mana 3 golongan pertama inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW yang paling benar, yang paling lurus. Ya, kita tidak akan berdebat mengenai masalah siapa yang salaf dan tidak, ya, karena juga ada sebagai bahan perenungan, ada yang mengaku sebagai mungkin salafiyin tapi mungkin masih belum justru, atau malah yang mengira dirinya belum salafiyin tapi justru memang bisa lurus. Tapi apapun juga, dia akhirnya berjumpa dengan orang-orang itu di organisasi-organisasi yang masih lurus itu, ya. Sampai detik ini alhamdulillah dia masih muslim. Bahkan semakin kencang, semakin berdakwah, dan alhamdulillah sudah mengislamkan juga cukup banyak orang. Ini yang saya betul-betul peringatkan kepada semua kaum muslimin dan kepada mu'alaf, ya. Jangan sampai macam keluar dari mulut buaya malah masuk ke mulut harimau. Karena Anda keluar dari kesesatan, kekafiran, menjadi muslim, itu baru setengah kira-kira. Karena sesudah itu, jika Anda masih punya sisa hidup, umur, Allah akan uji. Dan orang-orang yang hasad, yang dengki, bahkan yang dari agama-agama lain, juga agama lamamu, akan berusaha mengembalikan kamu kepada kekafiran. Juga akan diuji dengan, seperti di Quran sebutkan, sedikit kekurangan harta, sedikit ketakutan, halusinasi, was-was, ya. Ketakutan, kekurangan, kelaparan, dan sebagainya, ya. Dan juga ada di dalam Islam, Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa akan ada 73 golongan. Hanya satu yang selamat. Para ulama menerangkan ini yang langsung insya Allah ke jannah, ke surga. Yang lain-lainnya ini semuanya mengaku dirinya paling Islam. Paling Islam. Tetapi kata Rasulullah, ya begitu. Itu diantaranya pintu masuknya bisa dimulai dari pemahaman akidah yang keliru. Akidahnya keliru. Akidah itu kata dasarnya adalah akad. Akad itu perjanjian. Kalau perjanjiannya keliru dengan Allah, ya dia bisa keliru. Kemudian bisa melakukan hal-hal bid'ah, hal-hal yang bukan syar'i tapi dikira syar'i. Syariah yang ditambah-tambahi, dikurangi atau digabung-gabungkan juga dengan sisa-sisa budaya, adat istiadat, atau bahkan agama lain, akidah lain. Saya boleh tanya di sini. Saya mulai mempelajari Islam di Jawa ini lebih ke adatnya, ya. Jadi dia ini agak melenceng dari yang benar-benar Islam, karena saya udah lama di sini, saya juga mempelajari itu, ya Ustaz. Ya, ada seperti Thailand, terus ada kayak sajen-sajen, karena saya melihat orang-orang Islam di sini, terus Jawa Tengah kan sajen-sajen buat ini buat apa namanya, biar lancar ini kan, buat apa sampai segitu sih? Lu kan bisa berdoa, ngapain sampai ini, kan udah musyrik. Sampai lu lebih percaya sama jin atau apa yang muslim ini, udah musyrik ini.
Menurut saya ini karena saya melihatnya kan di Jawa ini seperti ini ya. Ini kayak sesajen biar apa namanya Ustaz, biar nggak dapat keburukan atau ngapain. Lu tinggal berdoa, lu punya Tuhan, ngapain sampai segitu. Kamu mau jawab? Silakan. Ini enak deh, sama mau alas nih. Ini tapi suheng, ini sute. Ini tulisan salah satu guru saya ya. Ini saya bacakan, ini ada di webnya. Ya. Kalau mau lihat bisa lihat di Terapi Quran 2015.blogspot.com. Manusia dalam mempertahankan hidupnya atau survive atau dalam persaingannya membutuhkan jaminan dan dukungan, keamanan, kekuatan perlindungan, jaminan rezeki atau ekonomi, kesehatan, kepandaian, kewibawaan atau daya pengaruh dan sebagainya. Segala cara dan upaya dilakukan untuk memperoleh hal itu. Ini sudah sifat alami manusia, ya kan? Mas pasti itu pun juga akan punya seperti itu, sifatnya seperti itu, salah satunya. Pasti perlindungan dari api neraka atau apa gitu kan? Itu kan sudah pasti, ya kan? Terus saya lanjut. Terlebih jika sedang membutuhkan solusi mendesak, maka apapun dapat dilakukannya demi mempertahankan dan memenangkan persaingannya tersebut. Di antara cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh jaminan dan dukungan itu adalah dengan mengandalkan jalan gaib, baik dalam bentuk sesuatu yang dibaca atau dibacakan, ditulis atau dituliskan, berupa benda yang dibawa, dipakai, disimpan, laku ritual tertentu, yang dimakan atau diminum, olah nafas atau gerak tertentu, dan sebagainya. Semua itu terkait erat dengan bentuk-bentuk pengembangan berikutnya dalam aktivitas yang berhubungan dengan ruqyah. Jadi manusia itu butuh hal, sudah pasti manusia itu butuh hal yang seperti yang disebutkan ini, membutuhkan jaminan atau dukungan, entah itu berupa keamanan, kekuatan, perlindungan, seperti itu. Manusia butuh perlindungan. Nah, kalau ngomong soal orang-orang pribumi yang melakukan tradisi, mereka sebenarnya butuh sebuah perlindungan, namun caranya salah. Seperti itu. Kalau terus satu lagi, saya ingatkan Mas, tapi ini haknya Mas, karena ruqyah tidak bisa memaksa. Seperti itu, hanya bisa menyampaikan pesan, menyampaikan saran. Mas kalau mau tidak mau berurusan dengan hal gaib, nggak apa-apa. Tetapi di dalam dunia ruqyah, sebagai muslim wajib belajar akan hal gaib, tapi yang benar, yang lurus. Apa itu? Dunia ruqyah. Harus belajar ruqyah. Maaf, untuk saat ini saya belum ke arah sana ya. Saya lebih untuk memperdalam lagi, bukan untuk ke arah sana atau berdebat ya. Itu saja sih. Ya, memang itu ada tahapan. Sebentar, belum selesai soalnya. Karena gini, seperti yang saya bilang, terserah Mas yang mau atau tidak. Karena gini, secara logika ini sudah mendekati akhir zaman. Secara logika. Nanti Mas bisa cari-cari. Benar nggak omongan saya ini? Soal apa ini? Akhir zaman atau ruqyah? Saat ini kan sudah mendekati akhir Ya, zaman. itu saya dengar ceramah banyak dari Ustaz sama ya kan? Ada tandanya. Mendekati akhir zaman maka muncul Dajjal. Dajjal adalah penyihir nomor 1 di dunia. Tingkatannya tingkat tinggi. Yang pernah ada. Itu Dajjal. Seorang muslim kalau tidak belajar ruqyah, ini akan bahaya. Kenapa? Di dalam ruqyah komposisinya itu lebih banyak mengenai bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pelajaran mengenai akidah, akhlak itu ada di dalam dunia ruqyah. Jadi sebenarnya ruqyah itu bukan ritual. Kamu dengan sholat belajar akidah benar. Makanya saya berkali-kali ngomong akidah. Jangan lenceng. Kemudian pemahaman syar'i yang benar. Dengan sendirinya tubuh ini dilindungi Allah. Belajar Islam yang betul. Ruqyah itu gampang sebenarnya. Misalnya kayak ayat-ayat ayatul kursi. Ayat kursi ya. Itu
juga sudah ruqyah. Kamu kan sudah hafal tuh qul huwallahu ahad. Iya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, itu semua sudah termasuk ruqyah. Juga tidak mau menduakan Allah dengan siapapun. Ya sudah ruqyah. Dan nanti kalau sudah kamu ada waktu, belajarlah 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Sebagian ulama mengatakan 10 ayat yang terakhir, sebagian ulama mengatakan 10 ayat yang pertama. Dari Dajjal. Betul, sudah pintar, Masya Allah. Sudah pernah dengar kan? Saya selalu suka ketika kayak Ustaz Basama Khalid Basalamah suruh kita mendengarkan ayat itu, terus apa manfaatnya di situ saya. Nah itu ruqyah. Kalau masnya tidak mau berhubungan hal gaib yang negatif itu benar. Tapi jangan dipukul rata ya. Sampai positif pun nggak mau. Ya positif dan nanti yang syar'i. Positif itu maksudnya seperti percaya pada malaikat tuh. Ya, syar'i. Saya kan percaya kepada surga dan neraka itu kan belum ada. Belum terlihat kan? belum terlihat. Itu gaib. Tapi ada. Dan nanti akan ke sana. Itu gaib itu. Ya, jadi dunia gaib itu kata dia ini kan ada yang positif dan negatif tadi. Ada jin yang khawatirnya saya masnya memukul rata. Karena gini konsep saya ruqyah itu ya meruqyah orang kayak nah saya kan taunya gitu dalam tanda kutip besar kan ruqyah kan platnya seperti itu meruqyah orang untuk ke dalam yang bercabang seperti ruqyah itu sebenarnya ini saya belum tahu kan saya taunya ruqyah ya ruqyah orang setahu saya seperti itu karena itu diberitahu bukan diberi tempe ya. Saya kasih saran ke masnya mas belajar ruqyah juga masuk belajar ke dunia ke hal yang gaib tapi yang positif seperti itu. Jangan takut dulu. Ruqyah itu mengobati diri sendiri juga ruqyah. Dengan jaga sholat, ya jaga dari hal-hal yang proteksi. Dengan sholat, dengan zikir, itu ruqyah. Plat-platnya ruqyah kan ini ya globalisasi ruqyah ya ketika orang kemasukan jin. Nah itu setahu kita kan platnya seperti itu. Jadi image saya di masyarakat itu apalagi mungkin itu platnya. Image di masyarakat paling mungkin kayak di TV-TV gitu ya. Atau lihat orang ruqyah itu yang sampai berguling-guling, teriak-teriak sampai yang pas saya di ruqyah baru berarti yang di TV ini bohong nih. Ngerti nggak Pak? Ya, soalnya yang di TV itu sampai berguling-guling yang kayak macan. Kalau saya masalahnya saya ngalami sendiri, saya sadar. Ya kalau yang di TV, ini salah satu narasumber yang di TV ya, yang salah satu ustadz yang menjadi narasumber yang di TV, itu sengaja memang dicari yang kayak gitu, yang reaksinya aktif, seperti itu. Iya. Karena sudah kebutuhannya televisi seperti itu. Untuk show. Pengaruh besar sih. Itu untuk mungkin untuk show lah. Tapi untuk pertunjukan. Tapi sebenarnya itu bisa memberikan dampak yang jelek. Iya. Orang maksudnya takut kan nih. Ngomong soal ruqyah, aku bisa kayak gini. Nah, iya. Saya takut seperti itu. Padahal waktu kamu di ruqyah enggak begitu ya? Enggak. Tapi merasa panas. Panas pertama saya nggak tahu baca surat apa, tapi panas ketika panas. Yang ngerasakan apa panas atau? Ya saya maju terus dibacain surat lagi terus. Iya. Mulai itu. Saya pernah meruqyah. Jadi waktu itu ada 3 orang yang minta diruqyah itu kepada saya dan sahabat saya, teman saya, seorang ustadz, adalah seorang Muslim yang sedang punya masalah rumah tangga. Dia mengatakan dia susah tidur. Lalu dalam keadaan terjaga, setengah tidur setengah terjaga, dia melihat ada bayangan-bayangan lewat. Saya bilang kamu tenangkan diri, saya minta diruqyah. Ya sudah, saya ajak ke salah satu sekolah tinggi agama Islam di Surabaya dan bersama dengan seorang ustadz saya ruqyah. Di satu ruangan ini ada 3 orang yang minta diruqyah, 1 orang saja yang punya masalah rumah tangga ini. Terancam perceraian itu. Dan dia punya stres masalah pekerjaan, tidak bisa tidur. Di sana, di kursi lain ada seorang mu'allaf. Mu'allaf sudah bertahun-tahun, dia tidak minta diruqyah, tapi dia hadir di situ. Di kursi yang satu lagi ada seorang Muslim sejak lahir, tapi yang pernah menekuni, menurut pengakuan dia, menekuni ilmu gaib.
dari salah satu ujung Jawa lah. Dia bilang dari Banten atau dari mana itu ya. Dia bilang, aku ikut deh. Aku juga pingin nih diruqyah. Nggak usah, ini aja. Nggak apa-apa, saya ikut aja. Akhirnya, ini ibaratnya teman saya di sini, ini Ustadz ya, ini saya. Ini ada teman yang minta diruqyah. Saya bacakan ayat-ayat Quran, satu ayat saja saya bacakan di telinga kanan, Ustadz yang itu juga bacakan di telinga kiri. Yang kami saksikan, dan ini kesaksian kami, ini salah satu contoh saja ya. Yang dia ini yang tadi gelisah, waduh matanya bagaimana ya, susah itu, pelan-pelan dia relax tertidur. Enak gitu, nyaman, pelan-pelan tertidur. Yang mu'allaf, kira-kira jarak 1-2 meteran ya, dia tenang gitu, relax, mendengarkan bacaan Quran di ulang-ulang. Yang terjadi kepada seorang muslim yang memang mengaku pernah belajar ilmu kanuragan, ilmu tenaga dalam, dengan aji-aji macam itu, tiba-tiba dia terbegini. Lama-kelamaan, gini, tertunduk. Sudah berapa menit, akhirnya saya berhentikan. Dia buka, teman saya ini, ya orang ini, buka matanya, bagaimana perasaan? Enak, tenang, tentram. Lalu kami semua pamit pulang ke hotel. Mereka dari luar kota tuh. Sudah selesai. Di perjalanan ke hotel, saya tanya satu-satu, bagaimana tadi mendengarkan? Ya tentu tadi yang anak ini bilang oke, enak ya. Yang mu'alaf bilang saya tenang, tambah yakin gitu. Yang mantan penganut ilmu kanuragan itu mengatakan, iya Ustadz itu berarti yang dalam diri saya itu belum bersih Ustadz. Saya kira sudah bersih, ternyata yang nggak salah dia bilang jin siluman ular atau gimana itu, musuhnya siluman harimau. Dia bilang saya perlu ruqyah lagi nih. Ya nanti kalau kamu kembali ke wilayah misalnya di Jakarta kamu ini. Qadarullah berapa tahun kemudian saya jumpa dengan dia. Dia sudah berhenti dari pekerjaannya sebagai konsultan IT. Dia bekerja yang lain dan dia semakin syar'i. Saya ketemu tidak sengaja. Waduh, dia masih ingat banget. Ya sekarang malah jadi terapi Rocky, ikut Rocky. Gitu loh. Rocky Gerung. Ya kira-kira gitu. Jadi Anda bisa bayangkan, dia kan hanya ayat Quran yang diucapkan dengan yakin ya. Yakin saja. Reaksinya ragam. Di satu ruangan 3. Orang yang minta ruqyah ini, yang tadinya gelisah, pusing, stres, nggak bisa tidur, dia relax. Malam itu dia bilang, sampai besok dia bisa relax tidurnya. Nyaman. Kayak berhari-hari tidak tidur. Yang mu'alaf tenang-tenang, karena dia memang yakin, dia mu'alaf itu. Tapi yang muslim dari lahir, yang mantan penganut kekebalan segala macam itu, kalau bahasa Jawa ini glosor. Gitu loh. Ya, itu yang saya mau sampaikan kepada kamu. Ada orang yang mungkin muslim dari lahir tapi salah jalan. Ibaratnya keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Dia sudah bagus, sudah mungkin muslim dari lahir, agama orang tuanya begitu, tapi dia tidak menjaga dirinya. Coba-coba macam-macam. Apa yang terjadi? Ya dia tersesat. Untungnya dia masih bisa sadar sebelum tersesat lebih jauh, dan dia berniat melepaskan itu semua ilmu dalam tanda kutip kesaktiannya itu, dan dia ruqyah mandiri. Itu juga dibantu Rocky. Ada tambahan, Riz? Alasan kenapa kok? Salah satu lagi alasan kenapa kok saya minta Mas belajar ruqyah. Contoh seperti ini. Belakangnya Ustadz ini kalau dibilang kaligrafi. Iya. Iya kan? Ada kaligrafi yang berbahaya. Iya. Dalam arti itu bisa mengundang. Iya, betul. Kalau sampai lihat ini bahasa Arab kan? Iya, karena ketidaktahuan itu. Itu. Dan ketika Iya, terus dan pelajaran mengenai ini bahaya atau nggak kaligrafi ini, itu hanya ada di dunia ruqyah. Iya. Ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan penceramah atau ustadz ke muka umum seperti itu.
contoh seperti kalau Ustadz Khalid masih terkadang bahasa ruqyah, kadang enggak seperti itu. Tapi Ustadz lain pun juga kalau saya lihat lebih mengarah ke akidah, tapi tidak langsung menjerumus ini loh. Kalau dalam dunia ruqyah itu kayak gini. Padahal ruqyah itu penting banget tuh. Untuk dipelajari. Apalagi ini sedang mendekati akhir zaman. Seperti itu. Baik, saudara, pembicaraan ini tanpa direncanakan sudah cukup lama ya. Dan ini sudah menjelang maghrib. Salah satu titik perhatian saya dan kawan-kawan jaringan ini adalah mengenai studi menuju puncak akhir zaman. Jelas ini adalah masa akhir zaman menuju puncaknya. Dan di ayat-ayat Al-Quranul Karim, juga di hadis-hadis utamanya, hadis-hadis bisyarah, hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah SAW mengenai masa depan dari hitungan masa hidup Rasulullah SAW ya, sampai sekarang dan nanti, itu ada banyak tanda-tanda. Jelas ini masa akhir zaman, jelas Rasulullah SAW sudah wafat, itu salah satu tanda. Tanda-tanda lain yang sering mungkin kalau Anda panjenengan mengikuti video-video saya sering menyinggung mengenai begitu banyaknya tanda-tanda akhir zaman bisyarah yang sudah setengah lebih terjadi. Di antara yang menyolok adalah 3 perang utama di hadis yang diperingatkan Rasulullah pada akhirnya muslimin akan menjadi 3 pasukan, itu sudah dan sedang terjadi. Pertama, perang di Syam. Syam itu sekarang menjadi 4 negara, yakni Palestina, Suriah, Libanon, dan Yordania. Lalu perang di Yaman dan perang di Irak sudah dan sedang terjadi. Lalu masih ada lagi perang-perang yang lain yang disambung Rasulullah SAW, misalnya perang Al-Hindi, perang At-Turk melawan bangsa At-Turk atau kaum At-Turk, perang kaum Arab melawan kaum Muslimin, perebutan kekuasaan di tanah Arab, dan banyak lagi yang lainnya. Kecurangan-kecurangan sudah terjadi yang dahsyat, kebohongan-kebohongan. Dajjal itu adalah pendusta terbesar, penyihir terhebat. Kalau dalam dunia Kristen, di video yang lain sudah saya sampaikan, dia disebut juga sebagai antikristus. Ya, tetapi di agama lain dia malah dianggap sebagai, atau di keyakinan lain dianggap sebagai penyelamat. Sebagai salah satu imam, sebagai penyelamat, sebagai Mesias dan lain-lainnya. Ya, ini sudah menuju ke sana. Nah, sebelum kedatangan Dajjal ini ada kedatangan para Dajjalun, para pembohong-pembohong, penipu-penipu. Orang-orang alim, orang-orang hebat, pemimpin dunia, tokoh-tokoh kaya raya, penguasa-penguasa bisnis, misalnya politik dan lain-lainnya, dianggap orang-orang hebat. Tokoh-tokoh masyarakat, idola-idola, ya, yang diikuti jutaan orang mungkin. Itu sebenarnya sadar atau tidak sadar, memanfaatkan atau dimanfaatkan syaitan, iblis, dan menjadi agen-agen Dajjalun ini, gitu loh. Ya. Dan itu nyata, saudara. Penghibur dari saya, tidak usah terlalu takut, karena sudah ada 124.000 Nabi dan Rasul sejak awal zaman telah datang, telah menyampaikan, mengatakan, menegaskan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali yang satu itu, ya. Dan Allah selalu menjaga hamba-hambanya. Malahan di satu hadis dikatakan, mereka yang akan ada satu masa di mana yang menegakkan sunnah, menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, itu seperti menggenggam bara api. Dan alhamdulillahirabbil alamin, disebutkan orang-orang seperti ini di masa yang terdahsyat seperti ini, justru pahalanya 50 kali lipat para sahabat Nabi.
Jadi Allah selalu menolong, selalu memberikan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Selalu ada jalan keluar, selalu ada keselamatan. Assalam dalam salim, kesucian dan lain. Ini sebentar lagi azan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Kita baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cintaku pada Allah, cintaku karena Allah, karena Allah telah mencintaiku sebelum cinta itu ada. Cintaku pada Allah, cintaku karena Allah, karena Allah telah mencintaiku sebelum cinta itu ada. Cinta